Shalom teman-teman, di sini saya akan mengajak kita untuk merenungi firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Yang dengan perikop kebangkitan tubuh. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin di sini saya akan mengambil 3 poin penting yang sudah saya catat di sini. Yang pertama adalah kematian. Kematian itu semua orang alami yang namanya kematian. Setiap manusia itu mengalami yang namanya kematian. Ini itu firman yang saya ambil karena kita akan memperingati Paskah dan juga Jumat Agung di mana kematian Tuhan Yesus. Di sini saya mengambil firman ini. Kita pertama akan belajar tentang kematian. Setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Setiap orang akan mengalami yang namanya meninggalkan dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pun rela mati bagi kita di kayu salib untuk menebus dosa para manusia, untuk menebus dosa kita. Sedangkan kita mungkin mati hanya karena kita sendiri sudah waktunya untuk berhenti. Ketika kita mendengar kata kematian, yang ada di pikiran kita hanyalah satu, kita bertobat. Yang ada di pikiran kita hanyalah satu, gimana caranya kita bisa masuk surga. Tanpa kita sadari bahwa kematian itu mengajarkan kita untuk hidup ini tuh hanya sementara. Kita bagaikan uap yang kayak kena angin saja itu kita sudah hilang. Dan itu mengajarkan kita untuk apa yang kita cari di dunia ini, kesombongan apa yang kita tanamkan di dunia ini tuh tidak akan pernah membuatnya itu semua abadi. Itu akan bersifat sementara dan akan kita saja manusia yang ibaratnya paling sempurna di antara ciptaannya Tuhan, kita akan melalui namanya kematian. Begitu. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Dan yang kedua adalah kebangkitan. Dimana kalau kata kebangkitan itu mungkin hanya satu dari 100% orang yang pernah mengalami namanya mati suri. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mati suri. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita ketika hari ketiga dia bangkit di antara orang mati, itu menunjukkan bahwa betapa besarnya Tuhan bagi kita. Dia menunjukkan tubuhnya sebagai Allah, kekuasaannya sebagai Allah. Meskipun kita tahu di saat dia disakiti oleh manusia, dia menunjukkan hatinya sebagai manusia. Saya sangat sedih jika mengulang kembali renungan ini, karena bagi saya renungan ini tuh kalau kita pikirkan secara terus menerus tidak pernah ada kata habisnya untuk kita sedih mengingat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengajarkan kita kebangkitan itu bukan karena kita mati lalu kita hidup kembali. Enggak, Tuhan mengajarkan kita untuk kebangkitan itu di mana kita nantinya kita akan ada bangkit di antara para yang mungkin yang hidup akan mati dan yang mati akan hidup kembali, di mana kita akan dipilih. Jadi poinnya tetap di awal, selama kita hidup, gimana kita cara menyenangkan Tuhan, gimana caranya kita menyenangkan sesama manusia. Kita tidak bisa bangkit seperti Tuhan Yesus. Kita tidak punya kuasa itu kalau bukan seizin Tuhan. Dan yang ketiga adalah naik ke surga. Bangkit di antara orang mati dan naik ke surga. Kita tidak pernah tahu kita itu akan di mana, tapi kalau kita percaya, kita yakin memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita nggak akan pernah namanya kebingungan ketika kita dibangkitkan di antara para orang mati. Kita akan naik kemana? Karena pasti Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, Tuhan sudah mengorbankan segala yang dia punya untuk kita. Pastinya tempat kita adalah di surga. Mungkin kesimpulan dari firman ini adalah mengajarkan kita untuk hidup
uap yang sebentar saja akan hilang, maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini selain kita benar-benar mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita benar-benar tekun dan jangan sampai kita salah pilih Juru Selamat. Sekian dari saya, terima kasih.